Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan bahas tentang bank dan perantara keuangan. Perantara keuangan. Perantara keuangan adalah proses yang melibatkan pihak surplus atau yang berlebih yang menyimpan dana dengan melalui lembaga keuangan yang kemudian meminjamkannya ke pihak defisit atau pihak yang kekurangan. Perantara keuangan mengacu pada pinjaman yang dilakukan oleh pihak defisit melalui lembaga keuangan daripada melakukan pinjaman kepada pihak surplus atau yang berlebih itu sendiri. Faktanya, sumber utama keuangan eksternal untuk individu atau perusahaan berasal dari perantara keuangan. Perantara keuangan dapat dibedakan berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama, kewajiban mereka yaitu simpanan ditentukan dalam jumlah tetap yang tidak terkait dengan kinerja portofolionya. Yang kedua, deposito mereka berjangka pendek dan selalu lebih pendek dari kewajiban mereka. Yang ketiga, sebagian besar dari kewajiban mereka dapat ditipu. Dan yang keempat, baik kewajiban maupun aset mereka tidak dapat dialihkan. Selanjutnya, bagan perantara keuangan. Yang pertama dari pihak surplus atau pihak yang berlebih. Pihak surplus menyimpan aset atau dananya ke lembaga keuangan atau perantara keuangan. Kemudian perantara keuangan mengumpulkan atau menyimpan aset tersebut, di mana aset tersebut juga bisa digunakan sebagai pinjaman kepada pihak defisit atau pihak yang ingin melakukan pinjaman. Kemudian pihak defisit melakukan pinjaman ke perantara keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan kriteria peminjaman. Kemudian agar bisa dipakai oleh pihak defisit tersebut. Persyaratan peminjam dan pemberi pinjaman. Peminjam dan pemberi pinjaman seringkali berbeda dalam berbagai hal. Peminjam seringkali membutuhkan dana dalam jumlah yang cukup besar, sedangkan pemberi pinjaman biasanya hanya memiliki dana berlebih yang lebih kecil. Dengan kata lain, kapasitas pemberi pinjaman lebih kecil dari ukuran pinjaman yang dibutuhkan. Misalnya pembelian rumah kemungkinan membutuhkan lebih banyak dana daripada yang dapat disediakan oleh pemberi pinjaman individu manapun. Dengan demikian, dengan adanya bank yang akan mengumpulkan jumlah simpanan yang lebih kecil, kemudian menyatukannya dan meminjamkannya dalam jumlah yang lebih besar. Pemberi pinjaman biasanya ingin memiliki akses ke dananya dalam keadaan darurat, artinya waspada terhadap kekurangan likuiditas. Hal ini menyebabkan pemberi pinjaman memiliki preferensi yang kuat untuk pinjaman dengan jangka waktu yang singkat. Sebaliknya, peminjam ingin memiliki keamanan dana selama umur proyek atau investasi yang dilakukan. Dengan adanya lembaga keuangan atau bank, hal itu dapat memenuhi kesenjangan ini dengan menawarkan simpanan jangka pendek dan memberikan pinjaman untuk jangka waktu yang lebih lama. Bank dapat melakukan transformasi maturitas karena memiliki jumlah nasabah yang besar, dan tidak semua nasabah dapat mencairkan simpanannya pada waktu tertentu. Pengecualian untuk ini terjadi dalam kasus pelarian di bank, di mana sejumlah besar deposan mencoba menarik dana mereka pada waktu yang sama. Selanjutnya, biaya transaksi. Tahap pertama dalam analisis peran biaya dalam penjelasan perantara keuangan
kita perlu memeriksa sifat biaya yang terlibat dalam mentransfer dana dari surplus ke unit defisit. Kategori biaya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencarian. Biaya ini melibatkan para pelaku transaksi yang mencari agen yang bersedia mengambil posisi berlawanan. Misalnya, peminjam yang mencari pemberi pinjaman yang bersedia memberikan jumlah yang dibutuhkan. Agen juga perlu mendapatkan informasi tentang rekanan dalam transaksi dan menegosiasikan serta menyelesaikan kontrak yang relevan. Yang kedua, biaya verifikasi. Biaya ini timbul dari keharusan pemberi pinjaman untuk mengevaluasi proposal yang membutuhkan dana. Yang ketiga, biaya pemantauan. Setelah pinjaman diberikan, pemberi pinjaman ingin memantau kemajuan peminjam dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Ada aspek bahaya moral di sini karena peminjam mungkin tergoda untuk menggunakan dana tersebut untuk tujuan selain yang telah ditentukan dalam kontrak pinjaman. Yang keempat, biaya penegakan hukum. Biaya tersebut akan ditanggung oleh pemberi pinjaman jika peminjam melanggar salah satu ketentuan kontrak. Selanjutnya, kurva keseimbangan dengan biaya transaksi. Dana awal diberikan sebagai Z yang memberikan pendapatan masing-masing Y1 dan Y2 dalam periode 1 dan 2. Garis peluang investasi finansial atau FIL diberikan oleh garis putus-putus OK berdasarkan asumsi bahwa tidak ada biaya transaksi. Seorang penabung akan mengkonsumsi kurang dari Y pada periode 1 sehingga posisi keseimbangannya akan sepanjang OK di sebelah kiri Z. Sebaliknya, bagi peminjam keseimbangannya juga akan berada di garis OK tetapi di sebelah kanan Z. Keberadaan biaya transaksi mengubah bentuk garis peluang investasi finansial. Untuk peminjam yang dihadapkan pada biaya transaksi, kemiringan garis peluang investasi finansial berubah menjadi lebih curam. Dengan kata lain, peminjam menarik lebih sedikit barang dengan cara meminjam, sehingga segmen garis peluang investasi finansial di bawah titik Z berputar ke dalam ke B. Demikian pula untuk penghemat kemiringan garis peluang investasi finansial atau FIL menjadi lebih datar. Akibatnya, FIL di sebelah kiri dari Z bergeser ke dalam ke L. Hal ini membuat garis anggaran baru LZB tertekuk di Z. Jika pengenalan perantara menurunkan biaya transaksi agregat, maka kekusutan dalam garis anggaran akan lebih kecil daripada yang diberikan oleh LZB. Pada kurva ini kami telah memberi label FIL sebagai L aksen, Z, B aksen dengan asumsi biaya transaksi yang lebih rendah setelah pengenalan perantara. Terletak di atas FIL tanpa perantara, tetapi di bawah FIL tanpa biaya transaksi. Kesenjangan antara dua FIL yang bengkok ini mencerminkan ukuran pengurangan biaya setelah pengenalan perantara. Karena titik L aksen, Z, B aksen berada di atas L, Z, B. Tingkat utilitas yang lebih tinggi diperoleh baik oleh pemberi pinjaman maupun peminjam dibandingkan dengan situasi tanpa perantara keuangan. Misalnya, utilitas maksimum peminjam dengan tidak adanya perantara keuangan adalah U0, sedangkan keberadaan perantara keuangan meningkatkan posisi kesejahteraannya
dan posisi utilitas bergeser ke U1. Poin L aksen Z B aksen mendominasi L Z B dan mempresentasikan keunggulan kesejahteraan. Tetapi pernyataan ini tunduk pada kualifikasi bahwa biaya transaksi menurun setelah pengenalan perantara keuangan. Padahal diperkirakan biaya akan turun karena persaingan antar lembaga keuangan untuk menjadi perantara keuangan. Namun, fil tidak diharapkan menjadi garis lurus seperti OK pada kurva tersebut, karena perantara keuangan akan membutuhkan keuntungan dari operasi mereka. Ini berarti akan ada kesenjangan antara suku bunga simpan pinjam, sehingga tingkat suku bunga pinjaman selalu lebih tinggi daripada yang dibayarkan kepada penabung. Selanjutnya, asuransi likuiditas. Dengan tidak adanya informasi yang sempurna, konsumen tidak yakin kapan mereka akan membutuhkan dana untuk membiayai konsumsi dalam menghadapi peristiwa yang tidak terduga. Maka dari itu, konsumen perlu memelihara kumpulan likuiditas untuk menghadapi peristiwa yang tidak terduga tersebut. Dalam teori portofolio menyatakan bahwa total cadangan likuid yang dibutuhkan oleh bank akan lebih kecil daripada agregasi cadangan yang dibutuhkan oleh konsumen individu yang bertindak secara independen. Hal inilah yang mendasari argumen yang dikemukakan oleh Diamond and Dybvig 1983 untuk menjelaskan keberadaan perantara keuangan, yaitu bank. Dengan kata lain, keberadaan bank memungkinkan konsumen untuk mengubah pola konsumsinya sebagai respon terhadap guncangan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi. Nilai dari layanan ini memungkinkan adanya biaya yang diperoleh oleh perantara keuangan. Diamond and Dybvig menampilkan model mereka sebagai model 3 periode. Keputusan dibuat dalam periode kosong untuk dijalankan selama 2 periode berikutnya, yaitu 1 dan 2. Konsumen dibagi menjadi 2 kategori. Mereka yang mengkonsumsi awal pada periode 1 dan mereka yang mengkonsumsi terlambat pada akhir periode 2. Pengenalan bank yang menawarkan klaim uang tetap mengatasi masalah ini dengan mengumpulkan sumber daya dan melakukan pembayaran yang lebih besar kepada konsumen awal dan pembayaran yang lebih kecil kepada konsumen kemudian daripada jika tidak ada perantara keuangan. Oleh karena itu, perantara keuangan bertindak sebagai agen asuransi. Poin utama yang perlu dicatat adalah bahwa keberadaan ketidakpastian memberikan alasan yang mendasari model tersebut. Ada juga asumsi kritis bahwa pembagian agen antara dua kelas konsumen itu akhirnya penjelasannya tidak terlepas dari biaya transaksi, karena peran bank sangat bergantung pada keunggulan biaya yang dimilikinya. Jika tidak, individu akan memperkenalkan kontrak mereka sendiri yang menghasilkan hasil yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Dewi, NIM 11, akan melanjutkan presentasi dari Andre. Asimetri informasi. Alasan dasar yang mendasari argumen asimetri informasi adalah peminjam cenderung memiliki lebih banyak informasi tentang proyek yang merupakan subjek pinjaman daripada pemberi pinjaman. Oleh karena itu, peminjam harus lebih sadar akan perangkat proyek apapun, khususnya tingkat risiko yang melekat pada proyek daripada pemberi pinjaman. Asimetri informasi antara peminjam dan pemberi pinjaman menimbulkan dua masalah, yakni moral hazard dan merugikan seleksi. Asimetri informasi ada tiga: koalisi berbagai informasi,
peran bank dalam pemantauan yang dihapus, dan mekanisme komitmen. Baik, selanjutnya koalisi berbagi informasi. Kontribusi penting dalam literatur ini adalah Leyland dan Peel 1977. Asumsi dibuat bahwa peminjam mengetahui lebih banyak tentang risiko proyek daripada pemberi pinjaman. Satu masalah adalah informasi mahal untuk diperoleh karena bersifat barang publik. Yang kedua, kualitas informasi yang sulit dipastikan sehingga perbedaan antara informasi yang baik dan yang buruk tidak langsung terlihat. Leyland dan Peel berpendapat bahwa karena kesulitan informasi ini mencerminkan kualitas rata-rata perusahaan untuk mencari informasi dengan kualitas tinggi dan akan menimbulkan kehilangan uang. Pendapat yang kedua, bahwa masalah ini dapat diselesaikan melalui perantara yang menggunakan informasi untuk membeli dan menahan aset dalam portofolionya. Dengan demikian, informasi menjadi barang pribadi karena terwujud dalam portofolio dan karenanya tidak dapat dialihkan. Ini memberikan insentif untuk pengumpulan informasi. Pendapat ketiga, bahwa salah satu cara perusahaan untuk memberikan informasi tentang proyeknya adalah dengan cara menawarkan jaminan-jaminan sehingga koalisi pinjaman yaitu bank dapat melakukan dengan baik daripada pinjaman individu. Leyland dan Peel juga mengemukakan struktur kewajiban neraca bank, struktur modal yang optimal untuk perusahaan dengan tingkat pengembalian yang lebih berisiko adalah yang memiliki tingkat hutang yang lebih rendah. Asalkan bank telah mengurangi tingkat risikonya, maka struktur kewajiban yang diamati dengan hutang yang tinggi dalam bentuk simpanan yang cukup logis. Baik, selanjutnya peran bank dalam pemantauan yang dihapus. Definisi secara luas, pemantauan mengacu pada pengumpulan informasi tentang perusahaan, proyek-proyek investasi, dan perilaku sebelum dan sesudah pengajuan pinjaman dibuat. Sebuah bank memiliki keuntungan khusus dalam proses pemantauan karena akan sering mengoperasikan rekening giro klien dan karena itu akan memiliki informasi pribadi mengenai arus pendapatan dan pengeluaran klien. Bank akan meminta perusahaan untuk membuat rencana bisnis sebelum memberikan pinjaman. Mengingat jumlah rencana yang diperiksa, bank akan mengembangkan keahlian khusus dalam menilai rencana tersebut dan oleh sebab itu akan lebih kompeten dan dalam menilai validitas rencana dan memisahkan proyek layak dari proyek yang tidak layak. Proses serupa akan diperlukan untuk pinjaman dalam negeri dan bank akan meneliti tujuan pinjaman dalam negeri. Kontrol lebih lanjut ada dalam bentuk penilaian kredit, di mana kelayakan kredit klien dinilai dengan aturan tertentu. Contoh yang sangat sederhana dalam hal pemberian rumah, di mana jumlah maksimum peminjam ditentukan dengan mengacu pada pendapatan pemohon. Harus diakui bahwa banyak informasi publik tersedia sehubungan dengan perusahaan. Ada lembaga pemeringkat khusus yang memberikan peringkat kredit untuk perusahaan dan juga utang negara. Baik, selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam bagian 3.3, bank memiliki keunggulan komparatif dalam proses pemantauan perilaku peminjam baik sebelum maupun sesudah pinjaman diberikan. Hal ini memberikan pemberi pinjaman insentif untuk mendelegasikan pemantau kepada pihak ketiga sehingga menghindari upaya duplikasi. Segala biaya kebangkrutan akan ditanggung oleh sejumlah deposan, sehingga biaya rata-rata per deposan menjadi cukup kecil. Ini berbeda dengan situasi jika setiap pemberi pinjaman khawatir dengan sedikit pinjaman.
Dalam kasus itu, kegagalan satu peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian yang akan berdampak besar pada pemberi pinjaman. Diamond menyajikan model perantara yang lebih formal yang mengurangi biaya keuangan luar dalam kondisi informasi yang tidak sempurna. Diamond mempertimbangkan 3 jenis pengaturan kontrak antara pemberi pinjaman dan peminjam. Yang pertama, tanpa pemantauan. Yang kedua, pemantauan langsung oleh investor. Yang ketiga, pemantauan yang didelegasikan melalui perantara. Dalam kasus tidak ada pemantauan, satu-satunya jalan bagi pemberi pinjaman dalam kasus kegagalan peminjam untuk memenuhi kewajibannya adalah melalui beberapa bentuk proses kepailitan. Pendekatan ini jelas mahal dan tidak efisien. Baik, selanjutnya mekanisme komitmen. Jika kontrak dapat ditulis dalam bentuk yang menjelaskan semua kemungkinan hasil, maka komitmen tidak akan menjadi masalah. Namun cukup jelas bahwa diperlakukan kontrak yang tidak dapat dibuat dengan cara menentukan semua kemungkinan hasil. Dengan kata lain, tidak ada kontrak lengkap. Mayer mengemukakan bahwa jika bank memiliki hubungan yang dekat dengan peminjamnya, maka hubungan ini dapat memberikan sarana komitmen alternatif. Dikatakan bahwa khususnya bank Jepang dan Jerman memang memiliki hubungan dekat dengan klien mereka dan dalam banyak kasus terwakili dalam badan pengaturan perusahaan. Hal ini memungkinkan bank untuk memiliki informasi yang baik tentang investasi dan prospek masa depan perusahaan dan untuk mengambil tindakan perbaikan selain penyitaan jika perusahaan mengalami masalah. Hubungan dekat ini membantu kemudian untuk memperbaiki masalah kembar dari bahaya moral dan seleksi yang merugikan. Selanjutnya ada pengoperasian mekanisme pembayaran. Pengoperasian mekanisme pembayaran memberikan keuntungan bagi bank dibanding perantara keuangan lainnya. Peran bank dalam perekonomian Inggris dimulai pada abad ke-17 ketika Pandai Emas menerima simpanan emas untuk disimpan dengan aman dan tanda terima simpanan emas diberikan kepada deposan. Para deposan menyelesaikan akun dengan mentransfer kepemilikan emas yang disimpan dengan Pandai Emas. Pada saat yang sama, para Pandai Emas dengan cepat menemukan bahwa tidak semua emas kemungkinan besar dapat ditarik secara pada saat yang sama, sehingga mereka dapat mengeluarkan kwitansi untuk lebih banyak emas daripada mereka simpan di brankas mereka, yaitu ada sistem perbankan cadangan fraksional dengan menekankan dua tujuan utama media pertukaran penyimpanan nilai. Deposito bank menyediakan kedua fungsi ini, tetapi menarik untuk dicatat bahwa fungsi penyimpanan ini mendahului perannya sebagai alat tukar. Tetapi deposito bank memiliki keunikan lainnya. Mereka adalah bundel layanan. Jelas, simpanan bank hanyalah salah satu dari banyak instrumen antara deposito bank dan aset lain yang berfungsi sebagai penyimpanan nilai adalah bahwa deposito bank juga berfungsi sebagai alat tukar. Selanjutnya, peminjaman langsung dari pasar modal. Bank memiliki peran penting dalam perekonomian, bahkan dalam hal pinjaman langsung menurut unit defisit. Peran tersebut berupa pinjaman sebagai berikut. Yang pertama, komitmen peminjam melalui fasilitas penerbit wesel, di mana perjanjian memberikan kredit dalam hal total masalah tidak terserap oleh pasar. Yang kedua, jaminan hutang. Salah satu contoh nyata dari kegiatan ini adalah jaminan wesel atas nama pelanggannya. Yang ketiga, penjaminan emisi, di mana bank memberikan nasihat tentang masalah sekuritas baru dan juga akan mengambil sejumlah masalah yang tidak diambil di pasar.
Untuk semua aktivitas ini, bank memperoleh pendapatan fee daripada penerimaan bunga. Jenis usaha ini disebut off-balance sheet business karena tidak muncul di neraca kecuali jaminan yang harus dilaksanakan. Nah, kesimpulannya, dalam bab ini kita telah membahas alasan bank terus ada dan juga tujuan yang dilayani oleh mereka. Secara umum, diskusi kita mengikuti perkembangan historis subjek tersebut. Awalnya literatur berkonsentrasi pada keberadaan biaya transaksi yang terlibat dalam mobilisasi dana, sehingga mengarah pada mengapa skala cakupan ekonomi mungkin ada dalam proses ini. Selanjutnya, pembahasan berpusat pada kemungkinan asimetri informasi. Dengan mungkin kontribusi paling penting adalah peran bank sebagai pemantau yang didelegasikan seperti yang dikemukakan oleh Diamond. Dalam dunia nyata, kita melihat keberadaan pinjaman langsung dan tidak langsung melalui perantara yang ada secara berdampingan. Ini membutuhkan penjelasan. Perusahaan yang memiliki reputasi baik secara sukses karena sukses di masa lalu akan dapat meminjam langsung dari pasar, sedangkan perusahaan yang kurang sukses akan dibatasi untuk meminjam ke bank. Argumen serupa dikemukakan oleh Holmstrom dan Tirol 1993. Kendala dalam hal ini adalah jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan dengan modal yang tidak cukup untuk mengizinkan pinjaman langsung tambahan akan dipaksa untuk meminjam melalui perantara keuangan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.